warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya India Delia, semester 4, kelas A dengan NIM 857232087 dengan parodi PGSD. Saya akan menjelaskan tentang modul 1, 2, dan 3 sebagai tugas tutorial 1 dengan mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia di sekolah dasar. Modul 1, kegiatan belajar 1, pengertian dan manfaat keterampilan berbahasa. A. Pengertian dan manfaat keterampilan berbahasa. Memformulasikannya dalam bentuk lambang-lambang bunyi atau tulisan. Proses demikian disebut proses encoding. Kemudian, lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan tersebut disampaikan kepada penerima. Selanjutnya, si penerima pesan aktif menerjemahkan lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan tersebut menjadi makna sehingga pesan tersebut dapat diterima secara utuh. Proses tersebut dinamakan decoding. B. Manfaat keterampilan berbahasa. Dapat dibayangkan apabila kita tidak memiliki kemampuan berbahasa, kita tidak dapat mengungkapkan pikiran, tidak dapat mengekspresikan perasaan, tidak dapat menyatakan kehendak, atau melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Di pihak lain, kita tidak dapat memahami pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan orang lain kepada kita. Kita pun mengalami berbagai kesulitan apabila keterampilan berbahasa kita yang kita miliki tergolong rendah. Sebagai guru, kita akan mengalami kesulitan dalam menyajikan materi pembelajaran kepada peserta didik bila keterampilan berbicara yang kita miliki tidak memadai. Selanjutnya, modul 1, kegiatan belajar 2. Aspek-aspek keterampilan berbahasa. A. Mendengarkan atau menyimak. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Istilah mendengarkan sering diidentikan dengan menyimak. Istilah mendengarkan atau menyimak berbeda dengan istilah mendengar. Walaupun sama-sama menggunakan alat pendengar, mendengarkan berbeda dengan mendengar. Pada kegiatan mendengarkan tidak mencakup unsur pada kegiatan mendengarkan. Terdapat unsur kesengajaan, dilakukan dengan penuh perhatian dan konsentrasi untuk memperoleh pemahaman yang memadai. Ada 2 jenis situasi dalam mendengarkan, yaitu yang pertama ada situasi mendengar secara interaktif, yang kedua ada situasi mendengarkan secara non-interaktif. Contoh situasi mendengarkan interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon. Sedangkan situasi mendengarkan secara non-interaktif terjadi sebagai contoh khutbah, mendengarkan radio, TV, film, dan lain-lain. B. Berbicara. Dalam keterampilan berbicara, dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Kegiatan berbicara situasi interaktif memungkinkan adanya pergantian peran aktivitas antara pembicara dan mendengarkan. Dalam pidato di hadapan umum, kampanye, khutbah atau ceramah, dan lain-lain yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung namun langsung secara satu arah. Sedangkan berbicara secara bersifat non-interaktif jika pembicara dilakukan satu arah, tidak melalui tatap muka langsung. Misalnya, berpidato di radio. C. Membaca. Keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Aktivitas membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengar dan berbicara. Keterampilan membaca terbagi ke dalam 2 klasifikasi, yaitu membaca permulaan. Membaca permulaan ditandai oleh kemampuan melek huruf, yakni kemampuan mengenali lambang-lambang tulis dan dapat dibunyikan dengan benar. Membaca lanjutan. Kemampuan membaca ini ditandai oleh kemampuan melek wacana
Artinya, pembaca bukan hanya sekedar mengenali lambang tulisan dan tidak pula membunyikan dengan lancar, melainkan juga dapat memetik isi makna bacaan yang dibaca. D. Menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini di mana menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Keterampilan menulis pun dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu menulis permulaan dan menulis lanjutan. Modul 2 Kegiatan Belajar 1. Kemampuan menyimak. Keterampilan menyimak permulaan. A. Pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui bahasa lisan. B. Tujuan menyimak. Pertama, untuk menikmati keindahan audial. Yang kedua, untuk mengevaluasi dengan maksud agar dapat menilai sesuatu yang disimak. Yang ketiga, untuk belajar dengan tujuan utama agar memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran pembicara. C. Fungsi menyimak. Yang pertama, agar dapat memberikan responsi yang tepat. Yang kedua, memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. Yang ketiga, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Yang keempat, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. D. Jenis-jenis menyimak. Menyimak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada menyimak ekstensif, yang kedua ada menyimak intensif. Tahapan-tahapan menyimak. Yang pertama mendengarkan, kedua memahami, ketiga menginterpretasikan, yang keempat mengevaluasi, yang kelima menanggapi. Keterampilan menyimak lanjutan. A. Pengertian menyimak lanjutan. Kemampuan menyimak lanjutan dimaknai sebagai kegiatan mendengarkan informasi dan kemampuan memberikan tanggapan terhadap informasi tersebut. Tanggapan tersebut dapat dilakukan secara reseptif dan produktif. B. Tujuan menyimak lanjutan. Yang pertama, memahami pesan. Yang kedua, mendengarkan secara kritis. Yang ketiga, mendengarkan untuk kesenangan. C. Fungsi menyimak lanjutan. Yang pertama, menentukan tujuan penutur dan kemudian mengorganisasikan informasi tutur tersebut supaya tidak mengingatkan. Yang kedua, mencari pesan untuk mendeteksi alat propaganda dan bahasa persuasif. Yang ketiga, mendengarkan seseorang penutur dan pembaca untuk kesenangan. Modul 3, Kegiatan Belajar 1, Keterampilan Berbicara. A. Pengertian keterampilan berbicara. Berbicara itu lebih daripada sekedar mengucapkan bunyi-bunyi atau kata-kata saja, melainkan suatu alat untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendengar atau menyimak. B. Tujuan. Yang pertama, menghibur. Yang kedua, menginformasikan. Yang ketiga, menstimulasikan. Yang keempat, menggerakkan. Demikian, itulah yang dapat saya sampaikan materi tentang modul 1, 2, dan 3 dengan mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. See you!